dapat didefinisikan sebagai perkiraan arus kas masuk cash inflow dan arus kas keluar cash outflow selama periode waktu tertentu yang akan datang. Selain itu, anggaran kas juga dapat didefinisikan sebagai rencana arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu yang akan datang. Jadi, anggaran kas memuat tentang estimasi penerimaan kas dan pengeluaran kas, surplus atau defisit kas, serta kas awal dan akhir. Sumber informasi penyusunan anggaran kas. 1. Anggaran penjualan. 2. Pola penagihan piutang. 3. Anggaran pembelian bahan baku. 4. Pola peluasan utang dagang. 5. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. 6. Anggaran beban operasi. 7. Kebijakan pembayaran beban operasi. 8. Belanja modal. 9. Neraca tahun lalu. 3. Pola penagihan piutang dagang dan pembayaran utang dagang. Seperti halnya penjualan secara kredit, pembelian barang dagang secara kredit juga mengharuskan perusahaan menentukan waktu pembayaran utangnya kepada pemasok. Pola pembayaran utang dagang kepada pemasok akan menentukan jumlah pengeluaran kas dalam anggaran kas perusahaan. Berikut contoh pola penagihan piutang usaha. Berdasarkan data-data berikut ini, jumlah piutang dagang yang dapat ditagih di bulan Januari, Februari, dan Maret 2008, yaitu yang pertama, berikut adalah data-data tentang nilai penjualan aktual di tahun 2007 dan perkiraan nilai penjualan di tahun 2008. November 2007 yaitu 1.200.000, Desember 2007 yaitu 1.200.000, Januari 2008 yaitu 1 juta, Februari 2008 yaitu 1 juta, Maret 2008 yaitu 1.200.000. Berdasar 2. Persentase penjualan secara tunai setiap bulannya adalah 10%. 3. 5% dari total penjualan secara kredit setiap bulannya dilunasi pada bulan terjadinya penjualan dan memperoleh potongan harga sebesar 5%. 4. 80% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 1 bulan setelah terjadinya penjualan. 5. 13% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 2 bulan setelah terjadinya penjualan. 6. 2% dari penjualan kredit diperkirakan tidak dapat ditagih. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu buatlah format penagihan piutang untuk bulan Januari, Februari, Maret 2008 seperti format yang tertera di atas. Untuk langkah yang kedua, masukkan penjualan kredit setiap bulan pada kolom yang telah disediakan di format penagihan piutang. Caranya itu, untuk bulan November sebesar Rp1.200.000 dikali 90%, hasilnya itu Rp1.080.000. Untuk bulan Desember Rp1.200.000 dikali 90%, dapatnya Rp1.080.000. Untuk bulan Januari sebesar Rp1.000.000 dikali 90%, dapatnya Rp900.000. Untuk bulan Februari sebesar Rp1.000.000 dikali 90%, dapatnya Rp900.000. Untuk bulan Maret Rp1.200.000 dikali 90%, dapatnya Rp1.080.000. Untuk langkah yang ketiga, hitunglah penerimaan kas dari penjualan kredit pada bulan terjadi penjualan. Hitung pula potongan harga yang diberikan karena pelanggan yang melunasi piutangnya pada bulan terjadinya penjualan memperoleh potongan harga sebesar 5%. Berikut ini adalah perhitungan yang dilakukan untuk memperoleh penagihan piutang pada bulan Januari yang berasal dari penjualan kredit bulan Januari. Penjualan kredit bulan Januari sebesar Rp900.000 didapat dari Rp1.000.000 dikali 90%. Untuk penagihan piutang bulan Januari dari penjualan kredit di bulan Januari sebesar Rp45.000
didapat dari Rp900.000 dikali 5%. Untuk potongan harga yang diberikan sebesar Rp2.250 itu didapat dari 45.000 dikali 5%. Penagihan bersih dari penjualan kredit bulan Januari di bulan Januari yaitu Rp42.750. Begitu juga untuk penjualan pada bulan Februari dan Maret. Kemudian kita isi tabel format penagihan piutang seperti tabel berikut ini. 4. Hitunglah hasil penagihan penjualan pada suatu bulan yang ditagih pada bulan berikutnya. Contoh, pola penagihan piutang dari penjualan kredit di suatu bulan adalah sebagai berikut. 1. 5% dari total penjualan secara kredit dilunasi setiap bulannya. Pada bulan terjadi penjualan dan memperoleh potongan harga sebesar 5%. 2. 80% dari penjualan secara kredit dan suatu bulan dilunasi 1 bulan setelah terjadinya penjualan. 3. 13% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 2 bulan setelah terjadinya penjualan. 4. 2% dari penjualan kredit diperkirakan tidak dapat ditagih. Dengan memperhatikan pola penagihan tersebut, 80% dari penjualan kredit yang terjadi di bulan Januari ditagih pada 1 bulan terjadinya penjualan atau di bulan Februari. Persentase penjualan kredit di bulan Januari yang dapat ditagih di bulan Maret atau 2 bulan setelah penjualan kredit terjadi adalah 13%. Berikut ini adalah perhitungan penjualan kredit yang terjadi di bulan Januari yang ditagihkan di bulan Februari dan Maret. Penjualan di bulan Februari 900.000 dapatnya dari 90% dikali 1 juta. Februari 80% dari penjualan kredit Januari 720.000 dapatnya 80% dikali 900.000. Maret 13% dari penjualan kredit Januari 117.000. Adapun perhitungan penjualan kredit di bulan Februari yang ditagih di bulan Maret adalah sebagai berikut. Penjualan kredit Februari 900.000. Maret 80% dari penjualan kredit yaitu 720.000. Dapatnya dari 80% dikali 900.000. Di bawah ini adalah perhitungan penjualan bulan Desember yang ditagih di bulan Januari dan Februari. Penjualan kredit di bulan Desember 1.080.000. Januari 80% penjualan kredit di bulan Desember 864.000. Februari 13% penjualan kredit di bulan Desember yaitu 140.400. Di bawah ini adalah perhitungan penjualan bulan November yang ditagih di bulan Januari. Penjualan kredit di bulan November dapatnya 1.080.000. Januari 13% penjualan kredit November sama dengan 140.400. Setelah melakukan perhitungan penagihan piutang, hasilnya dimasukkan ke kolom yang disediakan. Berikut ini adalah piutang yang tidak tertagih untuk penjualan kredit di bulan Januari atau Maret. Januari 2% dikali 900.000 sama dengan 18.000. Februari 2% dikali 900.000 sama dengan 18.000. Bulan Maret 2% dikali 1.080.000 sama dengan 21.600. Masukkan jumlah piutang tidak tertagih bulan Januari sampai Maret di atas ke kolom yang telah disediakan. Nah, seperti itu kita lihat ada tabelnya. Di bulan November penjualan kreditnya 1.080.000. Potongan harganya tidak ada, piutang tidak tertagihnya juga tidak ada. Di bulan penagihan piutangnya di Januari 140.400. Desember sama 1.080.000. Bulan penagihan piutangnya 864.000. Di bulan Januari, penjualan kreditnya 900.000. Potongan harganya 2.250. Piutang tak tertagih sama dengan 18.000. Maka di bulan penagihan piutang Januarinya 42.750, Februarinya 720.000, Maretnya 117.000. Di Februari
Di Februari kita lihat penjualan kreditnya 900.000. Potongan harganya sama 2.250. Piutang tak tertagih 18.000. Bulan penagihan piutang yaitu 42.750. Itu di bulan Februari, dan di bulan Maretnya itu 720.000. Nah, masuk di bulan Maret, penjualan kreditnya 1.080.000. Potongan harganya 2.700. Piutang tidak tertagihnya 21.600, dan bulan penagihan piutangnya itu ya di bulan Maret yaitu 51.300. Yang keenam, lengkapi tabel penagihan piutang dengan menghitung total seluruh kolom yang tersedia. Di bulan November penjualan kredit 1.080.000, di bulan Desember 1.080.000, di bulan Januari 900.000, di bulan Februari 900.000, dan di bulan Maret 1.080.000. Potongan harga pada bulan Januari sebesar 2.250, di bulan Februari 2.250, dan di bulan Maret 2.700. Total keseluruhannya 7.200. Piutang tidak tertagih pada bulan Januari sebesar 18.000, Februari 18.000, dan Maret 21.600. Total keseluruhannya 57.600. Bulan penagihan piutang pada bulan Januari sebesar 140.400 di bulan November, 864.000 di bulan Desember, dan 42.750 di bulan Januari. Total keseluruhannya 1.047.150. Pada bulan Februari sebesar 140.400 di bulan Desember, 720.000 di bulan Januari, dan 42.750 di bulan Februari. Total keseluruhannya 903.150. Di bulan Maret sebesar 117.000 pada bulan Januari, 720.000 pada bulan Februari, dan 51.300 di bulan Maret. Total keseluruhannya 888.300. Yang keempat, masalah waktu pembayaran. Anggaran beban operasi, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead menyajikan biaya yang terjadi pada suatu periode anggaran. Sementara itu, anggaran kas hanya menyajikan biaya-biaya yang dibayarkan secara tunai pada suatu periode anggaran. Dalam banyak kasus, suatu pengeluaran sudah terjadi dan dianggap sebagai beban dalam suatu periode anggaran, tetapi seringkali belum dibayarkan secara tunai. Masalah waktu pembayaran. Contohnya, dari data-data yang di bawah ini, hitunglah kas yang dibayarkan untuk beban gaji, beban sewa, dan komisi tenaga penjual untuk bulan April 2008. Anggaran beban operasi sebagian untuk bulan April menyajikan data-data sebagai berikut. Beban gaji sebesar 20 juta, beban sewa 1 juta, dan beban komisi 500.000. Neraca per 31 Maret 2008 menyajikan informasi tentang utang gaji dan utang komisi sebesar 700.000 dan 200.000. Saldo utang gaji pada 30 April diperkirakan sebesar 500.000, dan beban komisi bulan April akan dibayarkan seluruhnya pada bulan Mei. Perusahaan membayar sewa bangunan untuk jangka waktu sewa 1 April 2008, 31 Maret 2009 sebesar 12 juta pada tanggal 1 April 2008. Masalah waktu pembayaran ada 3 langkah. Langkah yang pertama, hitunglah pembayaran beban gaji secara tunai untuk bulan April 2007. Saldo utang gaji 1 April memiliki sebesar Rp700.000, ditambah beban gaji bulan April menjadi Rp20 juta, diakui sebagai utang gaji terlebih dahulu. Utang gaji April sebesar Rp20.700.000 dikurang saldo utang gaji 30 April menjadi Rp500.000. Kas yang dibayarkan untuk beban gaji Rp20.200.000. Langkah yang kedua, hitunglah pembayaran tunai beban komisi untuk bulan April 2007. Saldo utang komisi 1 April memiliki sebesar Rp200.000, ditambah beban komisi bulan April menjadi Rp500.000. Diakui sebagai utang komisi terlebih dahulu. Utang komisi April memiliki sebesar Rp700.000, dikurang saldo utang komisi 30 April menjadi Rp500.000.
kas yang dibayarkan untuk beban gaji hasilnya adalah Rp200.000. Langkah yang ketiga, perusahaan membayar sewa bangunan pada tanggal 1 April 2008 sebesar Rp12 juta. Jangka waktu sewa dari 1 April 2007 sampai 31 Maret 2008. Pada anggaran kas bulan April 2007 akan terdapat pengeluaran kas sebesar Rp12 juta. Untuk anggaran kas bulan berikutnya sampai 31 Maret 2009 tidak ada pengeluaran kas untuk beban sewa. Pada anggaran laba rugi bulanan sejak bulan April 2008 sampai bulan Maret 2009 akan terdapat beban sewa bangunan sebesar Rp1 juta. Yang kelima, saldo kas minimum pinjaman dan pembayaran pinjaman. Perusahaan harus memelihara saldo kas minimum setiap bulannya untuk berjaga-jaga jika terdapat pengeluaran kas yang tidak direncanakan sebelumnya. Ketersediaan saldo kas minimum juga dapat menghindari perusahaan dari kondisi kesulitan likuiditas, yaitu perusahaan tidak mampu membayar seluruh tagihan yang datang karena ketiadaan kas. Jika perkiraan pengeluaran kas lebih besar daripada saldo kas yang dimiliki ditambah dengan perkiraan penerimaan kas, maka manajemen harus segera memikirkan dan mencari alternatif sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut. Sebaliknya, jika terdapat surplus penerimaan kas lebih besar dari pengeluaran kas, maka manajemen dapat menggunakan surplus tersebut untuk membayar utang berikut bunganya atau menginvestasikannya ke dalam sekuritas dalam upaya memperoleh tambahan penghasilan.